Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang PWS KIA. Nah ini tuh soal ini ya teman-teman, langganan banget ya keluar di soal hukum kebidanan maupun di soal SKB CPNS kebidanan. Nah, kemarin waktu aku mengikuti SKB CPNS, ini tuh keluar sekitar 3 sampai 4 nomor. Kan lumayan ya teman-teman, karena antara pesaing dari peserta satu yang lain tuh kadang nilainya tuh beda-beda tipis, cuma 0, jadi sayang banget kalau teman-teman nggak mempelajari ini dengan baik. Nah, oke teman-teman, buat teman-teman yang belum gabung di grup Telegram kebidanan, Ukom kebidanan, silahkan gabung di grup tersebut. Untuk linknya udah aku cantumin di description box ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin sudah lulus UKOM dan ingin mempersiapkan SKB CPNS kebidanan, boleh banget gabung di grup tersebut. Nah, untuk soalnya, untuk yang PWS KIA udah aku cantumin ya teman-teman di grup berupa polling. Kalau misalnya teman-teman lupa dengan rumusnya, teman-teman silahkan tonton video ini sampai habis ya, biar teman-teman lebih paham. Oke, nanti aku di sini bakal nge-review rumus-rumus yang aku catat, aku ringkas dan aku pakai ketika kemarin aku ikut SKB ya teman-teman. Jadi tonton terus, jangan setengah-setengah biar teman-teman nggak bingung ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku akan insya Allah upload ya tentang informasi-informasi maupun soal-soal tentang UKOM maupun tentang per-CPNS-an. Oke teman-teman, langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, PWS KIA itu singkatan dari apa sih kak? Untuk PWS KIA ya, aku review sebentar ya teman-teman, biar teman-teman tuh tahu kira-kira bidan itu melakukan menghitung cakupan dan lain-lain pada PWS KIA tuh kira-kira tuh datanya yang diperoleh dari apa aja sih? Kan kita juga harus tahu ya, sebelum kita mempelajari rumusnya, kita tuh harus tahu alur dari PWS KIA itu kayak gimana sih gitu ya. Oke, aku review. Untuk PWS KIA ya, ini singkatannya dari Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak. Untuk pengertiannya teman-teman ya, teman-teman nggak usah terlalu dihafal, tapi kita pahami aja. Untuk PWS KIA adalah alat untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat, sehingga kasus dengan komplikasi dapat ditemukan sedini mungkin ya, agar dapat memperoleh penanganan segera. Seperti itu intinya untuk melakukan pemantauan. Nah, datanya tuh dari mana sih kak? Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi, alur pencatatan PWS KIA itu, nah misalnya teman-teman bekerja sebagai bidan di puskesmas, di poli KIA misalnya. Nah, teman-teman melakukan pemeriksaan pada ibu hamil atau nifas dan lain-lain ya, ataupun bayi. Jadi dari data pasien, kemudian data hasil pemeriksaan kan ya, kita kalau pasien kan dapat buku KIA ya. Nah, untuk hasil pemeriksaannya kan kita tulis di buku KIA. Nah, ini kan dikasih ke pasien. Nah, sampai sini paham ya. Kemudian kalau kita sebagai bidan itu dari hasil pemeriksaan pasiennya ini ya, kita tulis ke kohort ibu. Kemudian kalau misalnya ada pasien bayi atau balita, kita tulis ke kohort bayi atau balita. Kalau misalnya prasekolah ya kita masukkan ke kohort prasekolah. Kita sebagai bidan kita tulisnya ke kohort. Kalau untuk pasien masuknya ke buku KIA. Sampai sini paham ya teman-teman. Kemudian setiap bulan bidan kan melakukan rekap data ya. Rekap data buku kohort itu disatukan di namanya buku register KIA ya teman-teman. Jadi kohort ke register
ya, ke buku register. Kemudian untuk register KIA ini dilaporkan setiap bulannya ke bidan koordinator ya. Kan ada ya bidan koordinator. Nah, kemudian bidan koordinator ini, data dari seluruh bidan-bidan yang ngumpulin ke Bikor ini ya, data dari seluruh register KIA ini kan dikumpulin ke Bikor. Nah, maka dibuatlah PWS KIA. Seperti itu ya teman-teman untuk alurnya, sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini catatanku waktu aku SKB CPNS kebidanan, karena kan aku tuh dulu punya ya catatan teman-teman panjang banget dan kadang tuh bingung aku buat ngafalinnya, buat apa namanya memahami konsepnya. Maka dari itu aku buatlah teman-teman ringkasan ini. Nah, nanti insya Allah untuk ringkasan ini akan aku share di Instagram maupun TikTok aku. Jadi teman-teman yang belum follow silahkan di follow ya teman-teman. Nah, nanti akan aku share ya di sana. Teman-teman boleh tuh screenshot ataupun download. Oke, kemudian mungkin teman-teman kalau ngelihat ini kan masih bingung ya. Aduh kak, ini kok rumus semua. Gimana kak cara ngafalinya? Jangan dihafalin teman-teman ya. Kita pahami. Oke, nanti tips dari aku ya teman-teman. Silahkan teman-teman buat ringkasan seperti aku kayak gini di kertas ya. Kemudian teman-teman silahkan tempel entah di tembok atau di mana terserah. Kalau aku sih ditaruh di itu ya teman-teman, buku yang binder, tahu ya teman-teman. Jadi aku kerjain soal, aku sambil lihat rumusnya, aku kerjain soal, aku lihat rumusnya kayak gitu. Jadi lama-lama jadi hafal. Oke, untuk penerapan soalnya langsung aja ya teman-teman. Oke, sebelum ke penerapan soal, aku review sebentar juga tentang indikator PWS KIA. Mungkin kan ada ya teman-teman yang lupa ingat, jadi aku ingetin lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk di PWS KIA kita tuh sering menemukan kayak tanda-tanda kayak gini, K1, PN, KF, KN1, KNL, CPR. Apa sih Kak itu? Oke, aku bahas satu-satu ya. Teman-teman mungkin kan di kampus sudah dapet, tapi di sini aku review ulang ya. Oke, untuk K1 ini adalah kunjungan ANC ke 1 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil periksa pertama kali, nah ini K1 ini masih dibagi lagi teman-teman. Nah ini ya teman-teman, K1 itu masih dibagi menjadi K1 akses dan K1 murni. Apa sih Kak bedanya? Untuk K1 akses ini adalah ANC pertama di umur kehamilan lebih dari 12 minggu. Kalau K1 murni ini ANC pertama umur kehamilan kurang dari 12 minggu. Seperti itu ya teman-teman. Misal ANC pertama umur kehamilannya 8 minggu. Jadi gini, misal ada seorang ibu hamil melakukan pemeriksaan di puskesmas itu pada umur kehamilan 8 minggu. Nah, itu masuknya kemana? Masuknya ke K1 murni, karena K1 murni itu kan ANC pertama umur kehamilan kurang dari 12 minggu. Kurang dari sama dengan 12 minggu, maka itu masuknya ke K1 murni. Kalau semisal ada ibu hamil, dia datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan yang pertama kali misalnya pada umur kehamilan 14 minggu, berarti masuknya ke K1 akses. Seperti itu ya teman-teman, untuk membedakannya seperti itu. Kemudian PN ini adalah persalinan oleh tenaga kesehatan. Kalau KF itu kunjungan nifas ya teman-teman. KF itu ada KF1 sampai KF3. Oh ya, ini kelewatan nih teman-teman. Kalau ANC ya, kunjungan antenatal care itu K1 sampai K4. Jadi kalau misalnya ada tulisan K4 berarti kunjungan ANC K4. K3 berarti kunjungan ANC ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Kalau nifas K2 berarti kunjungan nifas kedua. Seperti itu ya, tinggal disesuaikan aja. Kemudian KN1 kunjungan neonatal 1. Kalau neonatus itu ada KN1 sampai KN3. Kalau misalnya di soal ditanyakan KN3, berarti kunjungan neonatal ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian ada KNL juga, kunjungan neonatal lengkap. Ini umur 0 sampai 28 hari. Kemudian ada lagi nih teman-teman, CPR, contraceptive prevalence rate. CPR itu KB ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman mungkin udah pusing ya ngelihat ini ya, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa tarik nafas dulu, relax dulu, atau mungkin sambil minum atau sambil makan cemilan boleh banget. Oke, kadang kalau misalnya kita ngeliat ini kan bingung, kita langsung aja ke penerapan soalnya ya, biar teman-teman makin paham. Oke. Nah, ini yang aku maksud soal yang udah aku share di grup Telegram ya teman-teman ya. Buat teman-teman silahkan bergabung dulu, mau coba jawab juga boleh, atau teman-teman simak video ini dulu aja juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita baca soalnya. Seperti yang selalu aku tekankan kepada teman-teman, kalau menjumpai soal hukum kita baca pertanyaan dulu, baru kita ke kasusnya, gitu ya teman-teman. Oke, yang ditanyakan di sini adalah berapakah cakupan K4 di wilayah tersebut. K4 apa tadi teman-teman? Ya, K4 itu adalah kunjungan ANC keempat. Kalau K1 kunjungan ANC ke-1, yang ditanyakan di sini adalah K4, berarti kunjungan ANC yang keempat. Oke, kita baca soalnya. Jumlah ibu hamil yang melakukan pelayanan antenatal care sebanyak 4 kali, ini adalah 40 orang. Diketahui jumlah sasaran ibu hamil adalah 60 orang. Nah, oke, kalau menjumpai soal seperti ini, ya kita cari tahu dulu. Apa sih yang diketahui di soal? Nah, yang diketahui di soal adalah yang pertama, jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC sebanyak 4 kali ya teman-teman ya. Ada berapa? Ada 40 orang, kita tulis 40 orang. Kemudian apa lagi yang diketahui dari soal? Diketahui jumlah sasaran ibu hamil adalah 60 orang. Sasaran ibu hamilnya adalah 60 orang. Nah, Kak, yang ditanyakan di sini adalah cakupan keempat. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang rangkuman yang udah aku share tadi, ini aku zoom ulang. Yang ditanyakan kan adalah K4 ya. Yang ditanyakan di sini adalah cakupannya. Rumus cakupan ini ya teman-teman. Nah, kalau aku untuk gampang ingatnya, C cakupan ini adalah J per S. J itu apa sih Kak? Jumlah bumil K4 ya, per sasaran bumil kali 100% ya. Kan di sini udah diketahui tuh, jumlah bumilnya juga udah diketahui, sasarannya juga udah diketahui. Oke, kita langsung masukin aja nanti ya. Oke. Nah, ini untuk pembahasannya. Kan udah tahu ya teman-teman, jumlah bumil yang keempat udah tahu ya. Kemudian sasaran ibu hamilnya juga udah tahu. Ya udah, kita langsung aja hitung cakupan. Cakupan rumusnya adalah J per S. J apa teman-teman? Jumlah bumil yang melakukan K4 ya. Jumlah bumil yang melakukan K4 ini. Oke. Per sasaran bumil berapa tuh yang melakukan keempat? Ada 40, kemudian sasarannya adalah 60. 40 per 60 kali 100% berapa? 66,67%. Gampang banget kan teman-teman. Beda lagi ya teman-teman kalau semisal di soal nggak diketahui sasarannya, nggak diketahui sasaran bumil, maka kita harus nyari sasaran bumil dulu. Caranya gimana Kak? Kalau mencari sasaran bumil, rumusnya ini teman-teman. Rumusnya kita pakai yang ini. 1,10 kali CBR. CBR ini adalah angka kelahiran kasar ya, kali jumlah penduduk. 1,10 ini udah rumus ya teman-teman. Ini namanya konstanta. Ini udah rumus ya, pakem. Jadi teman-teman hafalkan yang ini ya. Oke, kalau misalnya udah diketahui sasarannya, ya udah nggak usah dihitung lagi, langsung aja kita cari cakupannya. Kayak gitu ya teman-teman, gampang kan? Oke, kita ke soal yang lainnya deh. Nah, ini juga udah aku share di grup ya teman-teman. Oke, kita bahas. Berapakah cakupan KF3 di wilayah tersebut? Yang ditanyakan adalah cakupan KF3. Oke, cakupan kan tadi J per S ya teman-teman ya. Oke, kita baca soalnya dulu. Jumlah penduduk desa D ada 2000 jiwa. Jumlah ibu nifas yang datang melakukan kunjungan nifas sampai 3 kali sejumlah 40 orang. Diketahui CBR. CBR ini adalah crude birth rate atau angka kelahiran kasar adalah 30 orang. Yang ditanyakan adalah KF3 ya teman-teman. Kunjungan nifas ya
yang KF3-nya. Nah, kita diketahui jumlah ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas ini ya teman-teman, udah aku kasih tahu tadi kan. Nah, KF kunjungan nifas ya. Kunjungan nifas yang melakukan KF3 ini kan tadi ada 50 orang. Ini ya. Ada 50. Aku salah tulis kayaknya. Oke teman-teman, maaf ya, ini aku typo. Ini harusnya ada 50 orang ya teman-teman ya. Kemudian jumlah penduduk desa D ini ada 2000 jiwa. 2000 jiwa ya. Kemudian CBR-nya berapa? 30 orang. Nah, untuk itu kan untuk rumus cakupan KF3 nih, cakupan KF3 rumusnya kan jumlah bufas K3 per sasaran bufas kali 100% ya teman-teman ya. Nah, kita cari dulu sasarannya karena kan di soal belum tahu nih sasaran ibu nifasnya berapa, baru kita hitung cakupannya. Nah, untuk mencari sasaran ibu nifas tuh gimana sih Kak? Nah, ini ya teman-teman ya. Sasaran ibu nifas ini 1,05 kali CBR kali jumlah penduduk. Lah Kak, ini kan persalinan, kenapa dimasukin ke nifas? Iya, sasaran ibu bersalin dengan sasaran ibu nifas itu sama ya teman-teman. Perlu diingat, sasaran ibu nifas dengan sasaran ibu bersalin itu sama. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini soalnya aku tipe ya teman-teman, ini 50 orang, oke? Diganti 50. Oke. Nah, jumlah ibu nifas K3-nya kan 50 orang. Kemudian jumlah penduduk desa D-nya 2000 jiwa. CBR-nya 30 orang. Nah, teman-teman kalau misalnya di soal diketahui CBR 30 orang, diubah ya teman-teman jadi per 1000 menjadi 0,03. Misal diketahui di soal CBR-nya 27, berarti 27 per 1000. Kalau misal di soal udah diketahui CBR-nya adalah 27 per 1000. Berarti ya udah nggak usah ditambahin lagi per 1000-nya, kayak gitu ya teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Oke teman-teman. Nah, kalau udah aku kasih tahu kan tadi untuk sasaran ibu nifas dengan sasaran ibu bersalin itu kan sama ya. Kita cari dulu sasarannya. Apa rumusnya? Ini ya teman-teman ya, rumusnya ya. Rumusnya yang tadi aku kasih tahu 1,05, konstantannya ini ya teman-teman ya, untuk ibu bersalin dan ibu nifas untuk yang sasarannya. Kalau yang ibu hamil tadi kan 1,10 ya konstantannya. Kalau yang ini 1,05. Teman-teman hafalkan ya. Kemudian kali CBR kali jumlah penduduk. Oke. Kita hitung bareng-bareng. Ini ya rumusnya, ini kita masukkan 1,05 kali CBR-nya berapa? 0,03 ya ini. Kemudian kali jumlah penduduk. Jumlah penduduknya adalah 2000 jiwa. Ini 2000 jiwa berarti ada 63 jiwa. Oke teman-teman, aku kasih tahu lagi nih. Semisal ini kan angkanya bagus ya teman-teman, jadi ketemunya kan bulat 63. Kalau semisal hasil ini misal ada di soal ketemunya misalnya 63, berapa ya misalnya ya 1. Ini nanti di buletinnya ke bawah ya teman-teman, kan satuannya jiwa, nggak mungkin kalau orang itu kan koma-koma kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini misalnya berapa lagi ya, 63,9. Ini tetap masuknya ke 63 jiwa, bukan 64 ya teman-teman, karena kan orang kan nggak mungkin bulatnya, orang itu kan nggak mungkin koma kayak gitu ya teman-teman ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian aku tulis aja deh misalnya 63,3. Ini nanti bulatnya ke 63 tetepan. Terus kemudian ya pun jawabanku keluar nggak apa-apa ya. Kemudian 63 misalnya 63,8. Harusnya kan kalau misalnya desimal ini kan jadi 64 ya. Tapi kalau misalnya kasusnya ini PWSKIA terutama sasaran, itu tetap dibuletinnya ke 63 ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, kemudian sasarannya kan udah ketemu nih 63. Baru nih kita hitung
cakupan KF3-nya ya. Cakupan KF3 apa rumusnya? Ini ya teman-teman, jumlah BUFAS yang melakukan KF3 ini kurang ya. KF3 per sasaran BUFAS ya kali 100%. Nah, ini. Aduh, ketutup ini ya, nggak apa-apa. Oke, aku coret-coret sini ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya, sebelah sini ya. Yang ini berarti cakupannya adalah berapa? 50 ya. Yang melakukan K3 kan 50 orang. 50 per ya. Per sasaran BUFASnya berapa teman-teman? 63 ya kali 100 kali 100%. Nah, sesuai rumus yang ini ya. Sesuai rumus yang ini. Oke, sampai sini paham ya. Berapa tuh Kak? Hasilnya adalah ini teman-teman, 79,3%. Kalau cakupan itu biasanya persen. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya jawabannya ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Udah di slide terakhir, aku sengaja cuma ngasih 2 soal dulu aja biar teman-teman juga mulai memahami sedikit-sedikit kayak gitu. Tinggal apa ya teman-teman, kayak gitu tuh tinggal teman-teman nggak usah ngafalin semua rumusnya, tinggal terapin aja konstantanya. Kalau ibu hamil tuh tadi berapa ya, untuk mencari cakupan itu kan J per S. Kemudian untuk ibu nifas dan ibu bersalin itu untuk sasarannya itu kan sama untuk sasarannya kayak gitu ya, cuma dibalik-balik kayak gitu aja sih. Oke, next time aku akan buat video lagi tentang PWS-KIA. Nah, sementara ini aku berikan pengenalan dulu ya teman-teman untuk yang 2 soal ini. Semoga teman-teman paham. Kalau semisal ada yang masih bingung, boleh banget chat aku atau boleh banget komen di bawah ya, atau DM aku silahkan. Oke, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tetap semangat ya. Pesanku silahkan dicatat rumus-rumus pendeknya tadi di kertas teman-teman sendiri biar teman-teman tahu perbedaannya. Insya Allah akan aku share di Instagram maupun TikTokku ya teman-teman. Stay tune terus pokoknya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.